Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil amri bitaqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha fi usrika wa yusrik. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia ini, saya wajarkan pada diri saya pribadi dan hadirin semuanya, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang terhormat, kali ini kami mengajak hadirin semuanya untuk menyimak khutbah yang bertema tentang muslim yang belum islami. Kita merupakan makhluk yang dituntut untuk selalu meningkatkan prestasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Salah satu ibadah yang dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat. Terdapat keistimewaan sendiri dalam salat. Al-Quran telah menjelaskan, di samping merupakan tiang agama, salat juga berfungsi sebagai penolak terhadap perbuatan keji dan mungkar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sehingga orang-orang yang sungguh-sungguh salat dapat menemukan nilai dan mutiara dalam salat, pasti akan mempunyai perilaku yang baik, akan berakhlak yang baik. Persoalannya, banyak orang yang sudah salat tetapi perilakunya belum bisa baik. Hal itu disebabkan karena salat dia belum berkualitas. Tidak berarti ditinggalkan, tetapi kualitas salat harus selalu ditingkatkan dan diperbaiki. Tingkat ketakwaan tertinggi dapat diraih dengan bermodalkan ilmu dan khasyah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu saja tidak cukup, tetapi juga dengan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berilmu memang sudah dianggap sebagai prestasi yang baik, yang besar. Tetapi untuk terbang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menggunakan dua sayap, yaitu ilmu dan khasyah. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dari seluruh hambanya hanya ulama lah yang mempunyai rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,
Sealim apapun seseorang, sekaya apapun seseorang, bukan itu ukurannya. Masih ditunggu bagaimana sikap orang yang berilmu. Orang yang alim bisa menimbulkan sikap khasyah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ditunggu bagaimana seorang kaya itu bisa mendermakan hartanya. Karena itu benarlah apa yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ulama itu tidak seluruhnya baik. Ada juga yang belum baik, yang disebut dengan ulama su', ulama yang tidak baik. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh salah satu muridnya, "Wahai Syekh, para ulama banyak yang bertentangan dan berargumentasi satu sama lain. Siapa yang harus kita ikuti?" Jawaban Imam Syafi'i, "Ikutilah ulama yang dibenci oleh orang-orang kafir atau orang-orang ahli maksiat, karena fatwanya pasti jernih dari kepentingan apapun dan menjadikan khasyah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala sebagai pedomannya." Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apakah sebagai seorang muslim kita sudah menjadi muslim yang militan, seorang muslim yang oleh Nabi diistilahkan dengan muslim yang telah menikmati halawatul iman, manisnya iman? Dalam bahasa Arab, kata iman dan aman itu identik. Dengan kenyataan itu, seharusnya seseorang pasti merasa aman jika berada di tetangga orang-orang yang tidak beriman, apalagi orang-orang yang beriman. Harusnya orang non-muslim akan merasa aman jika berada di tengah-tengah orang muslim yang beriman. Tetapi persoalannya, sudahkah orang-orang yang tinggal di sekitar kita merasa aman jika berada di dekat kita? Hadirin jamaah Jumat yang terhormat, pada sebuah kesempatan ada seorang Syekh Al-Azhar pernah ditanya, dan dia melakukan dialog dengan seorang filosof Perancis yang bernama Ernest Renan. Dalam orasinya, Ernest Renan mengkritik habis-habisan umat Islam. Dia mengatakan bahwa umat Islam adalah kumpulan orang-orang tidak disiplin, tertinggal dan terbelakang, dan kurang baik akhlaknya. Setelah itu Syekh Muhammad Abduh menangkis semua tuduhan-tuduhan tersebut dengan mengupas konsep-konsep Islam yang mengajarkan konsep kedisiplinan, etos kerja, penjaminan mutu, keamanan, dan akhlak yang mulia. Ernest Renan membantah balik dengan bertanya, "Wahai Tuan, saya tahu persis tentang konsep Islam itu, dan saya juga tahu akan hebatnya konsep Islam. Tetapi Tuhan tolong tunjukkan satu komunitas atau satu negara saja yang melambangkan dan mengamalkan itu semuanya." Syekh Muhammad Abduh di tahun 90-an terdiam dan tidak menjawab. Beliau tahu bahwa memang tidak ada satu komunitas atau bahkan negara pun yang dapat mencerminkan konsep Islam seluruhnya. Beberapa hari kemudian, George Washington University melakukan penelitian mengenai negara-negara yang dihuni oleh komunitas Islam. Tidak hanya negara-negara Timur Tengah, tetapi juga negara-negara Barat. Mereka meneliti 200 negara dengan memasang indikator-indikator yang disebut dengan Islamicity Index. Semua indikator tersebut diambil dari Quran dan hadis. Salah satu aspek yang menjadi titik penelitian adalah perilaku dan akhlak. Semua hadis-hadis tentang akhlak dikumpulkan untuk dijadikan sebagai indikator. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang terhormat, dari 200 sampel di 200 negara didapatkan salah satu negara dengan perilaku dan etika terbaik. Negara itu adalah New Zealand di Australia, di Tenggara Australia di tahun 90-an. Kanada menempati urutan yang kelima. Ketika hendak bepergian, penduduk Kanada tidak pernah mengunci rumahnya. Ada seorang penduduk Indonesia bertanya, "Mengapa kau tidak mengunci rumahmu?" Si tuan rumah menjawab, "Buat apa dikunci? Itu sudah cukup, sudah menjadi jawaban."
Seluruh negara Islam menempati ranking 100 ke atas. Indonesia menempati urutan 144. Mirisnya negara-negara Islam sendirilah yang justru tidak mencerminkan konsep-konsep Islam itu. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Adapun data terbaru, data Islamicity Index tahun 2022 menunjukkan bahwa negara-negara dengan indeks keberislaman tertinggi bukanlah tetap orang negara-negara Islam, melainkan negara-negara sekuler seperti Denmark, Irlandia, Belanda, Swedia, Islandia, Swiss, Norwegia, Finlandia, Selandia Baru, dan Jerman. Sementara itu negara-negara Islam dengan indeks keberislaman tertinggi adalah Malaysia peringkat 143, Malaysia peringkat 43, Albania peringkat 46, Uni Emirat Arab 48, Indonesia peringkat 62. Di sisi lain, negara-negara Islam dengan indeks keberislaman terendah adalah negara Chad peringkat 146, Sudan 147, Afghanistan 148, Syria 149. Ini data dari Islamicity Foundation. Silakan dicek tentang kebenarannya. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita tidak bisa mengelak dari fakta ini. Sadar atau tidak, fakta ini banyak tercermin dari kebiasaan buruk kita. Di masjid misalnya masih ada sandal yang hilang. Kita juga tidak bisa mengelak akan banyaknya koruptor yang beragama Islam. Memang secara formal kita sudah menjadi seorang muslim, tetapi secara hakikat kita belum menjadi seorang muslim yang telah merasakan halawatul iman, manisnya iman, ataupun dikatakan belum islami. Apakah peneliti dari George Washington University itu salah indikator? Andai kata indikator itu bukan menggunakan Islamic Index, melainkan menggunakan formalistik, misalkan indikatornya adalah negara yang paling banyak melakukan umrah dan haji, atau negara yang paling banyak menghafal Al-Quran, dan negara yang paling banyak menghafal hadis. Andai indikator formalistik seperti itu, kita yakin Indonesia lah yang mendapatkan urutan tertinggi. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ini sebuah gambaran bagaimana keimanan di lingkungan kita, bukan untuk mencaci tetapi untuk mengetahui, untuk memberitahu agar kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran supaya kita meningkat dalam keislaman kita keseharian, baik dari rumah tangga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, dan negara kita. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah SWT untuk senantiasa meninggalkan kualitas kita, iman kita, dan selalu kita tidak meninggalkan salat dimanapun kita berada. Karena ini PR besar dari kita semua. Kita hari ini memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tentang perintah salat 5 waktu, di mana banyak saudara kita, masyarakat kita yang belum melaksanakan salat itu. Mari kita doakan mereka semoga diberi hidayah oleh Allah SWT, diberi kekuatan iman dan Islam. Semoga kita semua senantiasa diberi istiqamah untuk menjalankan Islam ini, dan mudah-mudahan kita di akhir hayat diberi keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.